Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi memang demikianlah kenyataannya. Tangan saya ada di sini hanya terasa hangat. Lama di sini tidak panas, di sini tidak seberapa panas. Tapi kalau koran yang ditaruh di sini waktu satu detik terbakar. Nah ini api, panas ini, panas. Air ini betul-betul mendidih, tetapi gagang panci yang ada di sini, besi yang ada di sini, tangan saya di sini tidak panas. Kenapa demikian? Ya demikianlah keistimewaan kompor tenaga surya. Walaupun disiram dengan air, kompor tenaga surya ini panasnya tidak berkurang, bahkan bertambah. Ini, lihat air tetap mendidih. Satu lagi keistimewaan kompor tenaga surya. Siapa mengira kalau ternyata matahari bisa menulis. Kompor tenaga surya ini bisa berubah fungsi menjadi antena parabola. Apabila dilengkapi dengan receiver sama LNB seperti ini, yang dapat menangkap siaran televisi dari dalam maupun luar negeri. Ingin bukti? Kita lihat nanti. Selama ini, hutan masih menjadi tumpuan warga masyarakat pedesaan sebagai tempat untuk mencari kayu bakar. Pak Minto, seorang warga desa Meruak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, juga prihatin melihat kerusakan hutan di sekitar desanya. Mulai lebih ya? Oh ya wes. Ketersediaan kayu bakar agaknya sudah menjadi kebutuhan bagi warga masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan sekitar hutan. Mencari kayu bakar merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari. Jumlah pencari kayu bakar di hutan dari waktu ke waktu memang terasa semakin meningkat. Sudah barang tentu jumlah kayu bakar yang diambil dari hutan pun semakin meningkat, seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan kayu bakar sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk. Kenyataan inilah yang menjadi titik rawan apabila kita hanya bergantung pada kayu sebagai bahan bakar untuk memasak setiap hari. Kondisi penebangan kayu untuk bahan bakar menjadi semakin rawan ketika muncul pemikiran bahwa kayu bakar adalah komoditas yang laku dijual. Pemanfaatan kayu sebagai bahan bakar terasa semakin penting ketika warga desa tidak mampu menjangkau secara ekonomi kehadiran minyak, gas, ataupun batu bara sebagai bahan bakar. Pemikiran Pak Minto, seorang guru sekolah dasar yang tinggal di desa Meruak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, untuk membuat kompor tenaga surya sudah selayaknya kita hargai. Banyu kanggo bocah-bocah wis duwe. Kepedulian dan perhatian Pak Minto kepada murid-muridnya di Sekolah Dasar Prambon II sangat tinggi. Kenyataan ini tercermin dari kesediaannya untuk selalu membawa air minum surya hasil rebusan dari kompor tenaga surya setiap kali akan berangkat mengajar. Menurut penuturan Pak Minto, apa yang dilakukan ini merupakan wujud ungkapan rasa terima kasih kepada para murid asuhannya. Pemikiran untuk membuat kompor tenaga surya selain didorong oleh semakin langkanya kayu untuk bahan bakar dan keterbatasan bahan bakar gas ataupun minyak tanah, juga diilhami ketika mengajar ilmu pengetahuan alam mengenai cermin di dalam kelas. Apabila saat itu tidak memberikan pelajaran di kelas, mungkin ide pembuatan kompor tenaga surya tidak muncul ke permukaan. Cahaya matahari itu